Shalom, yang di Zoom, yang di ruangan. Puji Tuhan, kita bahagia. Kita sudah berkumpul lagi di tempat yang bagus, di Zoom yang oke. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan pada hari ini. Hari ini kita semua singer WL pemusiknya pakai baju putih menyambut Jumat Agung dan Paskah. Kan mau ngaku dosa nih ya, orang Katolik mau ngaku dosa ya Pak ya. Jadi kita mau memulai dengan yang fitri gitu ya. Mari kita memuliakan Tuhan. Sebelumnya kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru. Kami yakin berkat Tuhan baru untuk kami semua. Kami ada hari ini di tempat ini di Zoom itu karena undangan dari Tuhan. Kami bahagia kami dipilih Tuhan untuk berada di sini. Kami mau memuliakan Engkau, memuji Engkau, dikuatkan oleh firman-Mu. Biarlah Tuhan, apapun yang kami dengar, apapun yang kami katakan, apapun yang kami nyanyikan, itu untuk kemuliaan Tuhan dan Tuhan disenangkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kebaktian ini. Amin. Saya undang untuk berdiri, yang di Zoom kita berjabat tangan, yang di Zoom berdada-dada, yang di ruangan kita berjabat tangan. Kita katakan sukacita surga. Kita yang sukacita dari surga itu yang tidak mungkin bisa dimusnahkan oleh siapapun. Katakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Coba lihat kiri kanannya, udah sukacita belum? Belum ya? Senyum dulu, bilang sebelahnya kiri kanan. Senyum woi, senyum, senyum. Katakan, terima sukacita, senyum, senyum, senyum. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata. Katakan sekali lagi, haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Pak Pendeta, coba dicek Pak Pendeta. Udah ada sukacita surga belum? Beda nggak dari yang tadi? Coba sebelahnya lihat. Yang di Zoom udah beda belum?
Udah ya, wih, kita mau memuji Tuhan lagi, kita katakan tadi udah terima sukacita. Sekarang kita mau katakan kalau firman-Nya Tuhan pelita bagi kaki kita. Semakin bahagia kita. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan. Siap-siap terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ayo dong, Raja Walinya Tuhan, terbangnya jangan kayak burung pipit. Ada yang salah nih kayaknya nih zodiaknya nih. Katakan, firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu. Siap-siap Raja Wali, kepakkan sayapnya. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Semangat, semangat. Raja Walinya Tuhan, silakan duduk. WL-nya kesemangatan banget nih, jadi ngos-ngosan. Kita akan memasuki firman Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta sudah hadir. Ini Bapak Pendetanya baru pertama kali hadir loh. Jadi nanti Bapak akan lihat betapa kerennya Pak warga PDRG yang di sini maupun yang di Zoom. Kita mau menyanyikan Tuhan, kita mau bilang sama Tuhan. Tadi kan sudah sukacita surga. Terus firman-Nya Tuhan sudah menjadi pelita bagi kita. Sekarang kita mau minta Tuhan ajarin. Tuhan, kita udah punya nih semua nih, Tuhan udah kasih ke kita. Ajari kami Tuhan, gimana sih menghitung hari-hari bersama Tuhan. Ajar kami Tuhan
menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Saya undang untuk berdiri. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Katakan, Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Sekali lagi kita katakan, Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Siang hari ini kami mengucap syukur untuk apa yang telah Engkau buat dan apa yang akan Engkau buat dalam kehidupan kami. Bahwa sungguh ajaib, sungguh luar biasa segala karya-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kiranya Kau menjamah kami, anak-anak-Mu, umat-Mu yang hadir ke tempat ini dengan kesungguhan hati, dengan kerinduan, rindu untuk mendengar firman Tuhan, untuk diperlengkapi, untuk diberkati oleh perkataan-perkataan ilahi yang akan menuntun kehidupan kami, mengubahkan kehidupan kami, dan membawa hidup kami semakin selaras dengan hati-Mu Tuhan. Karena itu berbicaralah buat kami semua, kami siap untuk menerima firman Tuhan pada siang hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Oke, shalom semuanya. Selamat siang semua. Juga
Bapak Ibu yang juga mengikuti ibadah ini secara online via Zoom. Salam kenal buat semuanya. Ini pertama kalinya saya hadir dan melayani di PD Raja Wali di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Pendeta Ferry Felani. Saya mengembalakan satu gereja di daerah Sedayu City di dekat Kelapa Gading, Bapak Ibu. Namanya GBI City Gate. Dan saya sudah mengembalakan selama hampir 21 tahun. Tahun ini 2026 karena saya start dari tahun 2005. Jadi ceritanya saya selesai studi di sekolah teologia, saya segera merintis gereja. Untung ada satu hamba Tuhan senior yang mendampingi saat itu sehingga saya bisa memulai dengan lebih awal di usia 23 tahun pada waktu itu, dan hari ini sudah hampir 21 tahun mengembalakan dan berkhotbah. Saya sudah menikah dan juga dikaruniakan seorang anak laki-laki usia 11 tahun. Itu sedikit perkenalan tentang saya, Bapak Ibu. Kalau mau follow Instagram saya boleh, @ferryfelani sesuai namanya saja. Di situ ada banyak kan foto liburan sih kayaknya, sama foto jalan-jalan sama makan-makan gitu ya, dibanding hal-hal rohani lainnya. Oke, mari kita buka Alkitab kita langsung saja. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 60 sampai dengan ayatnya yang ke-61, Bapak Ibu. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-60 sampai dengan ayat yang ke-61. Saya punya cukup banyak ayat, tapi saya akan usahakan tetap selesai pada waktunya, Bapak Ibu ya, supaya kita tidak terlambat. Ke Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-60 sampai dengan ayat yang ke-61. Dikatakan sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dikatakan sesudah mendengar semuanya itu. Semuanya itu adalah khotbah atau perkataan Yesus yang dianggap keras, Bapak Ibu. Dikatakan perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Kalau kita mengikuti alur dari Yohanes pasal 6, Yohanes pasal 6 itu dimulai dengan mujizat Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Lalu di bagian pertengahannya Tuhan Yesus berkata begini, adakah kalian semua mengikut aku, mencari aku karena percaya, karena melihat tanda dan percaya, atau karena makan roti dan kenyang? Jadi Yesus lagi menyingkapkan motivasi orang yang mengikut dia, bahwa rata-rata kalian ini ikut aku ini bukan karena percaya akunya, bukan karena ingin pribadi Yesus, tapi karena kamu habis lihat mujizat dan ikut makan roti dan kenyang. Kamu merasa kebutuhanmu dijawab, kebutuhan jasmanimu. Lalu Yesus membahas, mengacu soal roti, dia mengatakan bahwa akulah roti hidup. Jadi singkat cerita, yang dicari manusia itu adalah perkara jasmani, roti jasmani. Tetapi Yesus bilang, sebetulnya akulah roti hidup. Sebetulnya yang kamu butuhkan itu bukan perkara jasmani, tapi akulah yang dibutuhkan. Karena akulah roti hidup. Jadi Yesus hari itu menyampaikan menyingkapkan bahwa motivasi banyak orang mengikuti Yesus seringkali salah. Bahwa yang dicari adalah berkatnya, roti fisiknya, roti jasmaninya. Padahal Yesuslah yang mereka butuhkan. Ketika Yesus membahas itu panjang lebar, muncullah respon dari murid-muridnya, dikatakan perkataan ini keras. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari itu yang dimaksud dengan perkataan ini keras itu bukan karena khotbah Yesus teriak-teriak. Jadi khotbah yang keras itu bukanlah khotbah yang volumenya keras, nada bicaranya keras, bukan. Tapi firman yang keras, khotbah yang keras adalah khotbah yang menantang kita untuk berubah, yang menabrak ego kita, yang menyerang kesombongan kita, yang menyerang kedagingan kita, yang menyerang kenyamanan kita, sehingga kita malas untuk bertobat, malas untuk berubah, dan tidak mau meninggalkan kehidupan lama kita. Jadi perkataan Yesus yang keras ini bukanlah perkataan yang disampaikan dengan teriak-teriak, dengan nada marah-marah, bukan. Tapi perkataan yang disampaikan untuk menantang orang untuk berubah, bahwa bisakah kamu berubah, bahwa selama ini yang kamu cari adalah roti jasmani, perkara-perkara jasmani. Cuma soal uang, soal kenyamanan, tapi yang kamu butuhkan adalah aku, yaitu roti hidup. Dan dikatakan perkataan ini keras menurut murid-muridnya. Bahkan dikatakan Yesus di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya itu bersungut-sungut setelah dengar firman Tuhan.
Dan Yesus berkata begini di bagian akhir dari ayat 61, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Kita pasti tahu bahwa firman Tuhan, perkataan Tuhan itu perkataan yang hidup. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan itu adalah firman yang meneduhkan kita, menguatkan kita, memberikan kehidupan buat kita, membangkitkan iman kita. Tapi hari ini kita ingin belajar sisi lain dari perkataan-perkataan Allah, bahwa terkadang perkataan Allah atau firman Allah itu juga bisa menggoncang iman kita ternyata. Hari itu perkataan yang Yesus lakukan, yang Yesus ucapkan, itu bukan hanya meneduhkan murid-murid, tapi justru menggoncangkan iman murid-murid. Karena itu sebagai orang Kristen, hendaknya kita tidak selalu mencari yang manis-manis Bapak Ibu. Kadang-kadang kita ingin dengar nasihat yang manis kan, kalau kita punya problem. Kita ingin dengar khotbah yang manis, yang selalu bisa ngertiin perasaan kita, ngertiin keadaan kita. Waktu kita pahit sama mertua, kita ingin dingertiin oleh firman Tuhan. Waktu kita banyak utang, karena kesalahan dan kebodohan kita ingin dingertiin oleh firman Tuhan. Tapi kadang-kadang yang kita perlukan adalah firman Tuhan yang keras, yang menyingkapkan motif kita paling dalam untuk menantang kita berubah. Bahkan kalau kita nggak siap, perkataan Tuhan itu bisa menggoncang iman kita. Kita diperlakukan tidak adil oleh mertua kita, oleh ipar kita. Tapi perkataan Tuhan meminta kita untuk mengampuni dan mengalah. Apa itu nggak mengoncang iman? Kadang kita lebih suka apa? Kita suka dengan kalimat begini, emangnya gue nggak berani, ya gitu kan? Kita kalau udah berurusan sama keluarga nih, dari mulai urusan soal aset, soal warisan, soal apapun, kita suka muncul kalimat, memangnya gue nggak berani. Tapi makasih Tuhan, saya percaya bahwa masa depan kita di dalam Tuhan tidak ditentukan oleh berani atau nggak berani, tapi taat atau nggak taat sama kebenaran firman Tuhan. Kalau soal berani nggak berani aja, itu belum tentu menandakan kita seorang anak Tuhan. Tapi perkataan-perkataan Allah itu seringkali menggoncang iman kita. Menggoncang iman kita adalah mempertanyakan bahwa selama ini kita cari Tuhan, ikut Tuhan, percaya Tuhan untuk apa? Apakah hanya untuk kita dibela sama Tuhan terus menerus? Dikasih semua yang kita inginkan? Bagaimana seandainya satu kali Tuhan nggak memberikan apa yang kita harapkan, bahkan tidak berpihak pada kita karena ternyata kita yang memang perlu berubah? Firman Tuhan adalah firman yang menantang kita berubah. Perkataan-perkataan Allah seringkali menggoncang iman kita Bapak Ibu. Itu sebabnya kita mau punya iman yang teguh. Firman Tuhan tuh menggoncang iman kita untuk apa sih? Untuk menguji iman kita, untuk memurnikan iman kita. Coba kita lihat ayat yang di bawahnya, di ayat yang ke-66, Yohanes 6 ayatnya yang ke-66. Tadi ayat 60 dan 61, sekarang kita lihat ayat yang ke-66. Dikatakan mulai dari waktu itu. Jadi ini ending dari percakapan tadi. Dikatakan mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Jadi setelah Yesus membahas soal perkataannya yang keras, khotbahnya yang keras, yang menantang murid-murid, memberitahu bahwa yang kamu butuhkan bukan roti, dan kamu datang selama ini cari roti jasmani, cari pemenuhan kebutuhan, padahal yang kamu butuhkan adalah aku, roti hidup itu. Yang terjadi adalah mulai daripada itu banyak murid-muridnya, nggak sedikit Bapak Ibu, banyak. Dan murid ini bukan sekedar pengikut biasa, pemurid ini adalah orang yang sudah punya komitmen sebetulnya. Dikatakan banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Injil adalah good news, adalah kabar baik. Yesus datang untuk memberitakan good news, kabar baik buat kita. Tetapi kabar baik itu bukanlah kabar baik menurut versi kita Bapak Ibu. Injil adalah kabar baik menurut Allah, bukan menurut kedagingan kita. Kalau buat seorang suami yang nakal, selingkuh nggak ketahuan, itu kabar baik Bapak Ibu. Itu nggak? Buat orang yang berbuat curang, korupsi nggak ketahuan dan makin kaya, itu kabar baik. Tapi itu bukan Injil. Karena Injil menantang kita untuk berhadapan dengan kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kebenaran. Karena itu Injil adalah kebenaran menurut Allah, bukan menurut kita. Itu sebabnya ketika kita dihadapkan pada Injil yang sejati, ternyata ada banyak murid-murid yang gak siap. Kalau kita selama ini ikut Yesus hanya karena berharap utang kita lunas, sakit kita sembuh dan dapatkan semua yang enak, saya tidak menyangkal bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup mengerjakan segala mujizat buat kita Bapak Ibu. Tetapi kita ingin mengikut Yesus bukan karena roti jasmani, tapi karena kita percaya dialah roti hidup. Kalau kita yang kita kejar adalah roti jasmani, kita akan seperti murid-murid yang mudah untuk mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Mungkin kalau zaman sekarang
dibilang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia itu mungkin bukan berarti kita pindah agama Bapak Ibu. Mungkin kita masih tetap Kristen dan ke gereja, tapi kita tidak lagi bergerak dan hidup bersama dengan Yesus Kristus. Karena mengikut itu artinya kan bergerak bersama. Kalau selama ini kita hidup mengikuti tuntunan Tuhan, mencari tuntunan Tuhan, berdoa dalam setiap keputusan, mungkin kita nggak lagi berdoa untuk setiap keputusan, masih Kristen agamanya, tapi sudah lagi tidak bergerak bersama dengan Tuhan, tidak selaras lagi dengan Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, murid-murid ternyata tidak siap dengan apa yang mereka dengar hari itu. Sebelumnya mereka excited dengan Yesus yang berkhotbah, mengajar, mengerjakan mujizat sampai satu titik. Mereka ternyata didapati adalah murid-murid yang cuma ingin dengar apa yang mereka ingin dengar. Orang Kristen perlu memperhatikan cara kita mendengar Bapak Ibu. Sebagai orang Kristen kita tiap hari membaca firman Tuhan, mungkin juga belajar dari sosial media, ada YouTube, ada Instagram, ada banyak konten-konten rohani yang saya percaya juga cukup memberkati kita semua. Tapi saya percaya kita sebagai orang Kristen itu harus mempunyai satu sikap yang benar, yaitu belajar untuk mendengar firman Tuhan dengan utuh Bapak Ibu. Karena ada orang-orang tuh yang hanya ingin dengar bagian yang dia ingin dengar Bapak Ibu. Kadang-kadang orang datang ke hamba Tuhan, tanya permasalahannya begitu ya, dia cuma ingin dengar apa yang dia ingin dengar. Nah, saya pernah satu kali berkhotbah di sebuah gereja. Nah, kebetulan hari itu temanya cukup keras Bapak Ibu ya. Cukup keras gitu, menantang orang Kristen untuk berubah, siap untuk mengalami salib dan penderitaan begitu. Dari durasi khotbah kurang lebih 30-40 menit. Seingat saya cuma ada satu kalimat yang saya bilang begini, tapi saya percaya Allah pasti berkati kita. Itu cuma satu kalimat, itu pun bukan kalimat utama Bapak Ibu, karena isinya soal salib penderitaan. Begitu saya pulang selesai khotbah, salam-salaman di depan, ada satu ibu bilang, Pak Pendeta terima kasih buat khotbahnya, saya sangat terberkati. Betul kata Bapak, Allah pasti berkati kita. Nah, kok yang itu yang dikutip? Itu sisanya yang lain Bapak Ibu ngomongin salib penderitaan, dia gak kutip, dia cuma mendengar apa yang dia ingin dengar. Allah pasti berkati kita. Loh, itu kan kalimat bukan kalimat utama, tapi ternyata orang Kristen hanya ingin dengar apa yang dia ingin dengar. Makanya kita perlu melatih punya hati yang mau mendengarkan Bapak Ibu, supaya kita mau bertumbuh. Nah, saya ingin membagikan beberapa ayat firman Tuhan lagi, bagaimana kita bisa melatih hati kita untuk bisa mendengarkan, supaya kita nggak seperti murid-murid tadi yang akhirnya bisa undur, berhenti di tengah jalan di dalam pengiringan kita sebagai umatnya Tuhan atau anak-anaknya Tuhan. Coba kita lihat Matius 13 Bapak Ibu. Matius 13 ayat 19. Matius 13 ayat yang ke-19. Di sini saya ingin membahas dengan cepat tentang 4 jenis tanah hati manusia. Saya percaya Bapak Ibu sudah pernah mendengar beberapa perumpamaan ini, tapi saya akan mengambil dari kitab-kitab Injil yang berbeda. Karena perumpamaan penabur itu muncul di Injil Matius, Markus dan Lukas. Beberapa saya akan ambil dari kitab yang berbeda, ada yang dari Matius, ada yang dari Markus, ada yang dari Lukas. Karena ada penekanan-penekanan yang saya ingin tekankan. Nah, Matius 13 ayat 19 dikatakan begini. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, jadi setiap orang yang mendengar firman, jadi dia sudah mendengar, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Kalau kita mengingat perumpamaan Yesus, dikatakan waktu ada seorang penabur yang menabur benih, ada benih yang jatuh di tanah pinggir jalan. Seperti apakah benih yang ditabur di pinggir jalan itu? Seperti ini, orang yang sudah dengar firman tapi tidak mengerti, sehingga datanglah si jahat, si iblis merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, mendengar firman aja tuh gak cukup ternyata. Datang ke gereja, baca Alkitab, baca buku rohani, dengar khotbah di YouTube, mendengar, itu gak cukup. Karena ternyata kalau kita mendengar tapi nggak mengerti, maka apa yang tidak kita mengerti itu akan mudah dicuri dari kita. Nah, makanya begini, bahwa untuk kita mendengar firman Tuhan dan mengerti, berarti kan perlu usaha dong. Perlu belajar dong Bapak Ibu, betul ya? Jadi itu sebabnya kalau kita datang dengar firman, harus dengan otak pikiran yang aktif.
Jangan ngeblank gitu. Jangan kayak orang bengong terus hanya mau dengar apa yang kita dengar. Jadi firman Tuhan itu memang perlu disimak baik-baik, perlu diingat, perlu dicatat. Kalau ada hal yang perlu kita belum mengerti, kita bisa catat. Dan saya percaya ada banyak hamba Tuhan, ada banyak tools hari-hari ini yang bisa kita gunakan untuk menggali firman Tuhan supaya kita mengerti. Apa itu? Ketika COVID-19 kemarin menghantam negeri kita, bukan bangsa-bangsa, salah satu yang tiba-tiba jadi tren adalah isu finansial. Ada banyak orang tiba-tiba belajar soal saham, soal cryptocurrency, nggak pernah mengecam pendidikan finansial, nggak pernah lulusan finance begitu ya, lulusannya musik lah apa gitu, tiba-tiba mendadak jadi ahli ekonomi semua, Bapak Ibu. Belajar itu namanya analisa teknikal, fundamental, segala macam. Kenapa? Karena hubungannya sama cuan. Mereka belajar supaya ngerti, supaya kalau saya taruh duit di saham ini atau saya taruh uang di koin ini, saya ingin punya keuntungan dan sebagainya. Orang kalau urusannya sama cuan bisa belajar dari nggak ngerti jadi ngerti, Bapak Ibu. Anak-anak muda yang lagi demam K-pop, belajar bahasa Yunani, Ibrani susah, belajar bahasa Korea mau kan? Demi ketemu Ji Chang-wook. Tiap hari sih pergi nggak ada. Bisa nyanyi lagu Korea favoritnya, bisa ngerti, belajar bisa ngerti. Tapi firman Tuhan yang sudah diterjemahkan pakai bahasa Indonesia, Bapak Ibu, kita males mengerti. Tapi karena gini, apa yang tidak kita mengerti itu akan dicuri. Itu sebabnya kita mau jadi pribadi yang jangan cuma dengar, tapi mau mengerti, Bapak Ibu. Amin. Mendengar dan mengerti. Nggak apa-apa untuk jadi kritis. It's okay kalau kita punya pertanyaan. Tanyalah kepada hamba Tuhan, Bapak Ibu. Punya gembala, punya mungkin pemimpin komsel dan sebagainya. Tanya, diskusi. Karena tidak salah jadi kritis selama sikap kita tuh baik. Punya sikap hormat. Tentunya tidak salah untuk kritis, karena kita ingin mengerti apa yang kita dengar, Bapak Ibu. Karena kalau kita nggak mengerti apa yang kita dengar, Alkitab berkata apa yang kita dengar itu akan dicuri dari hidup kita. Karena itu kalau kita hari ini belajar firman Tuhan, belajarlah untuk mengerti. Belajar, ada banyak hal yang kita bisa gali kok. Ikutlah kelas-kelas Bible study di gereja, Bapak Ibu. Belajar lebih lagi. Saya percaya kemalasan rohani akan menghasilkan penyesatan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Banyak orang sesat tuh karena malas. Karena malas jadi dangkal. Karena dangkal jadi sesat, begitu kan? Sesat itu nggak selalu sesat secara doktrin, tapi sesat secara kehidupan, membuat keputusan yang salah. Karena kita nggak mengerti kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan hanya mendengar, tapi mendengarlah untuk mengerti, Bapak Ibu. Amin. Berikutnya di Markus 4. Markus 4 ayat 16 dan 17. Markus 4 ayat 16 dan ayat 17. Markus pasal yang keempat ayat 16 dan 17. Ini lanjutan dari ayat yang tadi. Tadi bicara soal benih yang jatuh di pinggir jalan. Ini adalah benih yang jatuh di tanah berbatu. Dikatakan demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Bapak Ibu coba perhatikan ayat ini. Dikatakan yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu. Udah dengar nih, udah dengar. Dan segera menerimanya dengan gembira. Loh, salahnya di mana? Saya aja sebagai pengkhotbah kalau ada orang dengar firman tuh menerima dengan gembira, saya happy, Bapak Ibu. Betul nggak sih kalau saya lagi khotbah itu orang tuh wajahnya semangat gitu ya, kayak wah ya amin amin gitu, seneng, Bapak Ibu. Ini sebagai pengkhotbah tuh kayak dapat feedback begitu. Tapi ternyata saya nggak boleh terkecoh. Walaupun orang tuh berbinar-binar wajahnya dengar firman, haleluya gitu, belum tentu endingnya bagus. Karena kadang-kadang ada yang dengar firman kayak zombie, Bapak Ibu. Kita nggak ngerti dia ngerti atau enggak, atau lagi mikirin utang keluarganya atau apa, nggak ngerti. Tapi kalau ada orang yang semangat mendengar dengan gembira, segera menerima firman dengan gembira, saya senang. Tapi ternyata dikatakan ini, orang yang mendengar firman itu dan segera menerima dengan gembira, tapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja.
Jadi ada orang yang segera menerima dengan gembira, tapi tidak berakar. Tidak diizinkan firman Tuhan itu masuk lebih dalam, menerobosi hati dan hidupnya. Apa sih yang membuat firman itu nggak bisa berakar? Berarti kan kurang dalam gitu kan. Akar tuh perlu masuk lebih dalam. Karena ada batu-batu tadi. Apa sih firman yang membuat firman Tuhan tuh nggak bisa menembus lebih dalam hidup kita? Karena ada batu-batu yang namanya kesombongan. Ada batu-batu yang namanya kepahitan. Kenapa dua ini saya sebut Bapak Ibu, kepahitan dan kesombongan? Karena dua itu yang bikin hati kita keras. Kesombongan, kepahitan, itu membuat hati kita keras. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya percaya terluka itu gak dosa. Kalau kita dilukai sama orang dan hati kita terluka itu gak dosa. Tapi tidak mengampuni, itu dosa. Bedakan Bapak Ibu ya. Terluka itu gak dosa. Itu kita gak bisa kendalikan. Kalau kita dimaki, ditipu, difitnah, kita terluka, itu gak dosa. Tapi waktu kita gak mau mengampuni, sebetulnya kita sedang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni. Nah, yang membuat hati kita keras adalah ketika kita tidak mau mengampuni. Tidak mau merendahkan hati. Merasa paling tahu. Punya pembenaran diri. Enggak kok, saya gak seperti itu. Dia tuh yang kayak begitu. Kita gak mau minta maaf waktu kita salah. Kita gak mau bertobat ketika kita berbuat dosa. Itu buat hati kita keras. Jadi menerima dengan gembira saja gak membuat kita bertumbuh karena tidak berakar. Kita gak menerimanya dengan sungguh untuk membiarkan firman Tuhan menembus hati kita. Dikatakan kalau firman itu tidak berakar, maka dia tahan sebentar saja. Kalau firman Tuhan gak berakar, dia cuma tahan sebentar saja. Kalau kita mengampuni setengah-setengah, tidak dengan sepenuh hati, maka damai sejahteranya sebentar saja, kan begitu. Kalau hati kita keras, kita merendahkan hati cuma sebentar saja. Mengeraskan hati, ya karena terpaksa, saya merendahkan hati deh. Maka jangan heran kalau firman itu akan tahan sebentar saja. Lalu dikatakan apabila kemudian datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Ternyata firman Tuhan itu mengundang penganiayaan dan penindasan Bapak Ibu. Walaupun bentuknya mungkin gak seperti Kristen mula-mula. Tapi firman Tuhan itu waktu kita hidupi, dia mengundang masalah ternyata. Dan ketika kita hidup dalam kebenaran, masalah mulai muncul karena firman itu, orang akan segera murtad, segera meninggalkan Tuhan. Karena gak tahan. Karena itu kita harus berpikir hari-hari ini, sampai kapan kita mau jadi pengikut Yesus yang setia? Sampai sejauh mana, mau sedalam mana kita menjadi seorang Kristen? Apakah kita cuma jadi orang Kristen yang sekedar Kristen agamanya, atau kita mau menjadi orang yang mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh sehingga iman kita tidak tergoncang apapun yang terjadi? Lalu ayat berikutnya dalam Lukas 8 ayat 14 sampai 15. Lukas 8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Lukas 8 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Dikatakan yang jatuh dalam semak duri. Kalau tadi ada benih yang jatuh ke tanah pinggir jalan, ada yang jatuh ke tanah yang berbatu-batu, yang ini adalah yang jatuh ke semak duri. Ialah orang yang telah mendengar firman itu. Jadi ini semua bicara soal sudah mendengar Bapak Ibu. Sudah mendengar firman aja gak cukup. Harus mendengar dengan hati yang baik, dengan benar. Dan dikatakan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ternyata yang namanya kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan dalam terjemahan lainnya, dan kenikmatan hidup, kalau itu kita biarkan bercokol di hati kita, itu seperti semak duri yang bisa menghimpit firman, benih firman sampai mati. Itu sebabnya kita harus belajar mengenali hati kita. Jangan sampai dibalik kita jadi pendengar firman, ternyata ada semak duri hasil dari tipu daya kekayaan, mengejar kenikmatan hidup. Itu yang membuat hidup kita tidak menghasilkan buah yang matang. Karena itu mendengar dengan telinga saja gak cukup.
Kita harus mendengar dengan hati yang baik. Kita perlu pertolongan Roh Kudus untuk mengenali hati kita, Bapak Ibu. Kita perlu jujur sama diri sendiri untuk mengenali hati kita sebetulnya hati yang seperti apa sih. Karena di ayat yang ke-15 ada tanah yang keempat, dikatakan yang jatuh di tanah yang baik. Yaitu orang yang setelah mendengar firman itu menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Kita semua pasti mau yang ini kan? Kalau disuruh milih kita bilang, oh saya mau punya tanah hati yang baik. Saya nggak mau tanah berbatu, saya nggak mau hati saya seperti tanah semak duri, tidak mau ingin tanah pinggir jalan. Tapi bukan kita yang menentukan, bukan kita yang pilih Bapak Ibu. Kita yang harus tahu hari ini hati saya itu seperti apa. Nah, saya ingin tutup dengan ayat berikutnya, dari ayat 16 sampai 18 Bapak Ibu. Ayat 16 sampai 18. Banyak orang berhenti di ayat 15, tapi saya ingin sambungkan ke ayat 16 sampai 18 sebagai penutup. Setelah membahas soal tanah hati tadi, tiba-tiba Yesus membahas begini, tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Setelah Yesus membahas soal tanah hati, Yesus membahas soal pelita. Pelita itu menggambarkan kehidupan yang menyala, Bapak Ibu. Ternyata orang Kristen itu kalau tanah hatinya nggak baik, dia nggak bisa jadi terang, nggak bisa jadi hidup seperti pelita. Makanya setelah membahas tanah-tanah tadi, Yesus membahas soal pelita. Dan kalau ada pelita, orang tuh nggak naruh itu di bawah, karena nggak bisa menerangi ruangan. Pelita itu ditaruhnya di atas untuk bisa menerangi sesuai fungsinya. Dikatakan sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Artinya nggak ada sesuatu pun yang rahasia yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Artinya kalau gini Bapak Ibu, yang tersembunyi itu kan hati kita. Kondisi hati kita terus tersembunyi ya kan. Orang nggak tahu kecuali Tuhan. Kalimat ini sering muncul Bapak Ibu. Sering Yesus katakan dalam beberapa kesempatan. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Mempunyai apa sih ini? Mempunyai apa sih? Mempunyai kemampuan mendengar dengan baik. Karena siapa yang mempunyai sikap hati, mempunyai tanah hati yang baik untuk mendengar dan menerima firman dengan baik. Kalau kita menerima firman dengan baik, kita mempunyai tanah hati yang baik, kita mempunyai kemampuan mendengar dengan baik, maka apa yang ada pada kita itu akan ditambahkan kepada kita, Bapak. Tapi kalau kita nggak mau mendengar dengan baik, kita pilih-pilih cuma mau dengar nasihat yang menyenangkan hati kita, maka jangan-jangan apa yang ada pada kita akan diambil dari kita. Ada orang tua didik anaknya nggak baik, suka mengacau dimanapun, di sekolah minggu, di gereja mengacau. Semua orang bilang anaknya kurang ajar gitu. Tapi orang tua suka berdalihkan, oh enggak, dia kreatif. Bapak Ibu, ada perbedaan anak kurang ajar sama kreatif. Kalau kreatif kita dukung, kalau kurang ajar kita hajar gitu kan. Maksudnya kita tegur dan sebagainya. Kadang orang tua nggak terima, dikasih tahu bahwa Pak Bu anaknya sangat mengganggu dan kurang ajar. Kalau kita nggak mau menerima, kita nggak punya tanah hati yang baik untuk menerima teguran, satu kali apa yang ada pada kita akan diambil. Orang nggak mau percaya sama kita, orang nggak mau ajak kita. Kenapa? Karena nggak bisa didik anak. Tiap hadir bawa kekacauan buat orang lain, kan begitu Bapak Ibu? Betul nggak? Karena itu perhatikan cara kita mendengar. Hari ini kalau kita terima teguran dari Tuhan melalui firman-Nya, bahkan melalui orang lain, mari Bapak Ibu kita bangun kerendahan hati supaya kita punya tanah hati yang baik. Jangan jadi orang Kristen yang gampang tersinggung. Amin. Kalau ada orang ingetin kita, orang Kristen itu begini Bapak Ibu, kalau kita punya hati lembut dan bijak, teguran itu kita respon dengan baik. Ada orang tegur kita, ingetin kita bilang apa? Terima kasih sudah diingatkan, thank you sudah ditegur, terima kasih sudah diperhatikan. Tapi ada orang Kristen yang boro-boro ditegur Bapak Ibu, baru diingetin doang. Jumat jangan lupa ya ikut ibadah PD Perjawalia. Emangnya gue gak ikut? Cuma ngingetin. Kadang-kadang cuma diingetin udah tersinggung gitu. Nggak sampai ditegur loh, cuma diingetin jangan lupa ya hari Jumat besok ya begitu. Udah tersinggung. Kita perlu belajar melatih hati kita untuk waktu ditegur, waktu diingatkan, mau nggak kita bilang terima kasih buat masukannya, terima kasih buat tegurannya.
Lalu kita pelajari apakah tegurannya memang masuk akal atau tidak. Karena kalau kita belum menolak teguran dan masukan Bapak Ibu, hati kita akan gak terlatih untuk mendengar dan tidak terlatih untuk mau berubah. Saya percaya Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan itu selalu pakai orang-orang untuk memberkati orang-orang Bapak Ibu. Tuhan itu memakai orang-orang untuk memulihkan orang-orang. Termasuk Tuhan seringkali memakai orang-orang untuk menegur kita kan. Pakai pasangan kita, pakai anak kita, pakai tetangga kita untuk menegur kita. Mau gak kita punya kerendahan hati? Mau mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan. Bukan hanya mau mendengar apa yang kita ingin dengar saja. Saya berharap ini bisa menjadi modal kita Bapak Ibu. Karena saya percaya begini. Orang Kristen itu berkat-berkatnya itu ditentukan sama hatinya Bapak Ibu. Yeremia 17 bilang apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan itu soal hati kan? Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi simpulnya begini, orang yang bisa menjaga hatinya, orang Kristen yang bisa mengurus hatinya adalah orang Kristen yang bisa mengurus berkat-berkatnya Bapak Ibu. Saya ulangi, orang Kristen yang bisa mengurus hatinya adalah orang Kristen yang bisa mengurus berkat-berkatnya. Karena itu jaga hati kita, karena hati kita adalah tempat di mana Allah akan memberkati kehidupan kita. Amin, Tuhan berkati. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita berdoa sebentar untuk menutup firman Tuhan. Tanah pinggir jalan dan tanah semak duri, supaya hati kami terlatih untuk mendengar apa saja yang Allah ingin sampaikan dalam hidup kami. Tuhan, kami gak mau terus menerus tertahan di tempat yang salah terlalu lama. Kami percaya Tuhan punya rencana yang besar buat setiap kami anak-anak-Mu. Tuntun kami Tuhan, biar di hati kami yang benar, di hati yang lembut, Allah bisa berbisik, Allah bisa berbicara, dan siap untuk menuntun setiap pilihan dan keputusan kami, supaya hidup kami selaras dengan rencana-Mu. Terima kasih Kau memberkati anak-anak-Mu di tempat ini, supaya kami semua menjadi pengikut Kristus yang setia, yang bertahan sampai akhir. Terlepas penindasan, penganiayaan datang dalam hidup kami gak goyah, karena kami tahu hidup kami berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, kami semua mengucapkan terima kasih untuk Pak Pendeta untuk mengingatkan kami. Sebenarnya kita semua sudah sering mendengar mengenai ayat ini. Jangan lupa memiliki hati yang benar, yang belum terlambat. Tuhan berkati Pak Pendeta untuk pelayanannya, untuk keluarganya. Semoga dengan pelayanan Bapak banyak hati-hati yang kembali berkobar dan melayani Tuhan. Ya, kita ada pengumuman sedikit. Minggu depan libur ya. Minggu depan libur, minggu depannya lagi tanggal 10 April kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andrew Jinarko. Ya, tetap di Zoom dan tetap di onsite di tempat ini. Nah, saya mau berterima kasih nih untuk geng High Bank. Sekarang PDRG udah canggih, udah punya barcode. Jadi untuk persembahannya tinggal scan. Yang di Zoom juga bisa scan. Bagi teman-teman yang mau memiliki, bila ada persekutuan doanya atau ada gerejanya yang belum memiliki perizinan, biasanya barcode ini membutuhkan perizinan. Jadi bisa menghubungi, coba angkat tangan, bisa menghubungi Mas yang ada di sini ya. Atau kalau yang di Zoom bisa menghubungi Angel, nanti Angel kasih nomor teleponnya. Terima kasih, silakan di scan. Kalau di sini juga ada kotak di belakang atau scanan sudah diprintkan. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya undang untuk berdiri. Kita akan kita akan berdoa syafaat dari Bapak Pendeta. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku,
Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Siang hari ini kami menaikkan doa-doa kami ke hadapan tahta-Mu ya Bapa di surga, Raja Wali Group di tempat ini. Kiranya Engkau mengaruniakan kesehatan yang terbaik, karuniakan hikmat dan marifat dalam kehidupannya untuk membuat keputusan pilihan yang benar dalam kehidupan ini dan juga dalam setiap bisnis usaha yang dikerjakan, supaya dalam kepemimpinannya Tuhan ada dampak yang keluar Tuhan Yesus yang memberkati kota kami, bangsa kami, bahkan sampai ke bangsa-bangsa Tuhan Yesus. Terima kasih, kami juga berdoa untuk PT Raja Wali Group dan seluruh anak perusahaan yang ada di bawahnya, para pemimpin dari anak-anak perusahaan tersebut, jajaran manajemen, staf, sampai seluruh karyawan yang terlibat di dalamnya. Kami berdoa kiranya anugerah Tuhan, berkat Tuhan tercurah atas anak-anak perusahaan dan setiap orang yang bekerja di sana di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, buat setiap perusahaan ini bisa terus berjaya, berhasil di tengah-tengah masalah perekonomian yang terjadi di bangsa kami. Kami percaya ada jalan keluar, ada tangan Tuhan yang menopang menyertai Bapak. Ada strategi daripada Tuhan yang turun atas setiap pemimpin yang ada di dalam nama Yesus, sehingga setiap perusahaan ini, setiap anak-anak perusahaan ini boleh terus-menerus jadi berkat buat bangsa ini Tuhan. Berdoa juga untuk jemaat yang bekerja di luar Raja Wali Group. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu juga tercurah atas anak-anak-Mu di tempat ini, atas pekerjaan, atas usaha, atas kesehatan, keluarga, pernikahan. Anak-anak mereka diberkati semua di dalam nama Yesus. Dan buat kami semua jemaat-Mu ini makin cinta Tuhan lebih dan lebih lagi. Tuhan juga kiranya menyertai proses pemasaran dari hotel dan residence St. Regis dan Raja Wali Place Office Tower. Saya berdoa Tuhan memberkati setiap proses pemasarannya, biar Tuhan yang pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Tuhan buat tim bergerak dengan baik. Kayak percaya Bapak ada rencana-Mu Tuhan melalui tempat-tempat ini Bapak. Di dalam nama Yesus berkat Allah tercurah dengan luar biasa. Saya berdoa juga buat persekutuan doa Raja Wali Group di tempat ini. Pakai persekutuan doa di tempat ini untuk menyatakan Tuhan buat gedung ini Tuhan, buat perusahaan-perusahaan tempat ini Bapak. Menjadi tiang doa, menjadi pewarta kebenaran, dan bawa jiwa-jiwa hadir di tempat ini untuk terus bertumbuh, berbuah, dan dipakai Tuhan menjadi penopang, menjadi saksi. Anak-anak-Mu di tempat ini boleh berkarya, memberi yang terbaik di tempat di mana mereka bekerja, karena mereka diperlengkapi melalui persekutuan doa di tempat ini. Kau juga mengutus hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan minggu demi minggu di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran yang benar, yang murni, supaya kami semua bertumbuh dengan sehat di dalam Tuhan, dan setiap pengurus juga diberkati oleh Tuhan untuk terus mengelola persekutuan doa ini dengan baik. Kami berdoa untuk kesembuhan sakit. Kami percaya ada tangan Tuhan yang menyembuhkan, menjamah. Tangan-Mu yang berlubang paku itu yang menjamah, menyembuhkan. Dalam nama Yesus, biar oleh bilir-bilir-Mu Engkau menyembuhkan mereka berdua, dan Tuhan sertai, pakai dokter, obat-obatan, perawatan yang ada, keluarga yang merawat. Tuhan berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan damai sejahtera di dalam nama Yesus. Kami berdoa kesembuhan, pemulihan boleh terjadi atas. Terima kasih Bapak, kami juga membawa kota kami dalam tangan-Mu, kota Jakarta. Berkati kota kami, berkati para pemimpin kota kami. Kami minta keadilan Tuhan, kami minta damai sejahtera Tuhan, kami minta kebenaran-Mu dinyatakan atas kota kami, supaya berbagai permasalahannya boleh diatasi, terutama oleh anak-anak-Mu yang takut akan Tuhan di setiap bidang yang ada di kota ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan pakai dalam nama Yesus, termasuk juga para pemimpin kami yang belum kenal Tuhan. Kayak percaya gak ada yang mustahil, Allah juga bisa memakai mereka untuk membawa perubahan buat bangsa ini. Berikan hujan pertobatan buat kota kami Tuhan, dan juga buat bangsa kami Indonesia. Kiranya ada hujan pertobatan dari para pemimpin yang ada di atas, biar negara kami satu kali dikenal sebagai negara yang bebas korupsi. Kami berdoa supaya satu kali negara kami dipulihkan sama Tuhan, ekonomi kami membaik, ada integritas, ada keadilan, ada kebenaran di bangsa kami. Kami minta pemimpin yang bersih Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami berdoa minta cuaca yang stabil Tuhan, kami minta di dalam nama Yesus. Kami minta berita-berita gak baik di negeri ini berkurang Bapak. Kami berdoa supaya ada kebenaran Tuhan yang dinyatakan. Kami percaya ada tangan Tuhan yang terus bergerak atas kota kami, bangsa kami, kota-kota yang ada di Indonesia, untuk menopang Tuhan, untuk mengubah bangsa negeri kami.
Pakai gerejamu dimanapun gereja-gereja Tuhan berada di seluruh Indonesia Tuhan, untuk menjadi saksi, menjadi tiang doa, mewartakan kebenaran, melahirkan para pemimpin yang hebat. Tuhan, kami berdoa biar gerejamu berfungsi sebagai tubuhmu untuk bergerak, untuk melakukan sesuatu buat bangsa kami, dan bangsa kami boleh berubah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kepada siapa kami harus menaikkan semua doa ini kalau bukan hanya di dalam nama Yesus. Kepada Engkau lah kami berharap sepenuhnya Bapa. Dan karena itu kami naikkan seluruh doa kami hari ini dengan penuh iman dan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mendengar dan menjawab doa. Dan hari ini kami juga siap untuk kembali ke tempat kami masing-masing, melanjutkan aktivitas kami dengan menerima berkat Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan untuk arahkan hati kepada Tuhan dan juga angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Berkat yang terbaik, berkat yang spesial, berkat yang dicurahkan Bapa di surga kepada anak-anak yang dicintainya. Berkat yang secara sempurna dinyatakan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, bangkit dan naik ke surga, yang mencurahkan Roh Kudusnya untuk tinggal di dalam kita, untuk mengurapi kita, memperlengkapi kita, dan menuntun langkah kita sampai kita mengenapi seluruh rencana Allah. Karena itu terimalah berkat ini dan jadilah berkat kemanapun kau pergi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk, kita bersaat teduh. Ya, ibadah sudah selesai. Terima kasih yang di Zoom. Terima kasih untuk semua yang ada di sini. Kita ketemu lagi 2 minggu. Lihat, fotografer kita sudah siap. Saya undang untuk maju ke depan. Pak Pendeta, ada ini Pak Pendeta. Kebiasaan kita harus foto dulu Pak Pendeta.